Jalesveva Jayamahe, masih dari kampus prajurit Teknokrat STTAL. Dengan saya Serka Yohana akan melaporkan berita seputar STTL News, berikut liputan selengkapnya. Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut melaksanakan upacara bendera pada hari Senin pagi, bertempat di lapangan apel kampus prajurit Teknokrat STTAL Bumi Moro, Surabaya. Upacara ini dipimpin oleh Direktur Pembinaan Diploma STTAL, Letkol Laut Teknik Aristri Ika sebagai Inspektur Upacara, Mayor Laut Teknik Jandrin Wanma sebagai Komandan Upacara. Dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Hal ini sebagai wujud komitmen STTAL untuk terus mengingat dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, serta prinsip dasar yang menjadi pegangan hidup prajurit TNI Angkatan Laut. Dalam amanatnya, Dirbin Diploma menyampaikan ucapan selamat bagi para mahasiswa S2 Angkatan 11, S1 Angkatan 44, dan D3 Angkatan 18 telah menyelesaikan tahap ujian proposal sebagai langkah awal bagi mahasiswa untuk melanjutkan ke tahap penelitian yang lebih mendalam dan kompleks. Selanjutnya, Dirbin Diploma mengingatkan pentingnya manajemen waktu agar dapat menyelesaikan tepat waktu. Demikian pula untuk mahasiswa yang sedang proses belajar mengajar, diharapkan sudah memiliki topik penelitian sehingga dapat diajukan, diikutkan ke dalam penelitian dosen STTAL. Mengakhiri amanatnya, Dirbin Diploma berharap STTAL dapat meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dan tetap menjaga kesehatan di tengah aktivitas yang padat, sehingga mampu menjalankan amanah dan tugas, serta tanggung jawab kewajiban dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Yoyok Nurkarya Santosa, didampingi mahasiswa Prodi S1 Teknik Elektro, Kapten Laut Elektronika, Randika Pratama Adibrata, menghadiri workshop tentang New Developments in Terrestrial Navigation with Lorentz Technology yang dilaksanakan di ruang AJ 201, Gedung AJ Lantai 2, Departemen Teknik Elektro, FTEIC, Institut Teknologi 10 November, Sukolilo, Surabaya, Senin 3 Februari 2025. Workshop tersebut dipandu oleh pembicara utama, Prof. EM Dr. Leo P. Lichtart, seorang pakar terkemuka di bidang teknologi navigasi dari Gauss Research Foundation Belanda. Profesor Lichtart, yang memiliki pengalaman luas dalam pengembangan sistem navigasi, memberikan pemaparan mengenai kemajuan teknologi Lorentz dan bagaimana sistem ini dapat berperan penting dalam navigasi akurat di berbagai kondisi geografis dan lingkungan. Dalam workshop ini, Profesor Lichtart memaparkan berbagai inovasi terbaru yang telah diterapkan pada sistem Lorentz untuk meningkatkan akurasi dan keandalannya sehingga dapat bersaing dengan sistem navigasi berbasis satelit. Teknologi Lorentz yang telah mengalami pembaruan signifikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan navigasi yang lebih aman, khususnya bagi sektor-sektor yang memerlukan ketahanan tinggi terhadap gangguan luar, termasuk dalam operasi militer dan transportasi kritis. Kaprodi S1 Hidrografi Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Letkol Laut Pelaut Yulianto, mengikuti kegiatan donor darah dalam rangka HUT Koarmada RI ketiga, bertempat di Gor OB Syaf Magu Koarmada RI, Jakarta, Selasa 4 Februari 2025. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung stok darah di rumah sakit, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar instansi dalam lingkungan TNI Angkatan Laut. Kegiatan donor darah kali ini melibatkan berbagai instansi seperti Satuan Kerja, diantaranya Koarmada RI, Pusidrosal, Kolin Lamil, Koarmada 1, Lantamal 3, dan STTAL Prodi Hidrooceanografi. Setiap peserta memberikan kontribusi penting dalam keberhasilan kegiatan ini, di mana para pendonor berpartisipasi dengan antusias untuk membantu sesama yang membutuhkan darah. Kehadiran para peserta dari berbagai instansi ini menambah semarak acara, di mana selain menjalankan tugas sosial, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar lembaga dalam lingkungan TNI Angkatan Laut.
Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri upacara parade Hari Hidrografi TNI Angkatan Laut tahun 2025 yang berlangsung di lapangan apel Mako Pusidrosal, Jakarta, Senin 4 Februari 2025. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, dan dihadiri oleh pejabat utama Mabesal, Komandan Kodik Latal, Pangkotama Wilayah Jakarta, dan Ibu Jala Senastri dengan mengusung tema dengan semangat Jala Sweva Jaya Mahe, petakan laut untuk pertahanan negara dan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas. Upacara tersebut bertujuan untuk mengingatkan pentingnya peran hidrografi dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Tema ini menggambarkan tekad untuk menjadikan kekuatan maritim sebagai pilar utama dalam pembangunan negara, serta memperkuat sistem pertahanan laut Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung pembangunan nasional, khususnya di bidang maritim, yang menjadi fokus utama dalam mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri upacara pembukaan pendidikan reguler Seskoal Angkatan ke-63 tahun 2025. Bertempat di Auditorium Yosudarso Seskoal yang terletak di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu 5 Februari 2025. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam rangka mempersiapkan para perwira tinggi TNI Angkatan Laut untuk menempati posisi strategis dalam kepemimpinan TNI Angkatan Laut. Upacara pembukaan ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam upacara ini, menunjukkan komitmen penuh terhadap kualitas pendidikan dan pengembangan kapasitas para peserta Dikrek Seskoal. Pentingnya peran pendidikan dalam membentuk karakter pemimpin yang mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam dunia pertahanan dan keamanan. Dengan dilaksanakannya upacara ini, diharapkan para peserta Dikrek Seskoal Angkatan ke-63 tahun 2025 dapat meraih bekal pengetahuan dan pengalaman yang memadai, sehingga mampu menjadi pemimpin yang dapat menjawab tantangan global dan menjaga kedaulatan Indonesia di masa depan. Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Prodi S2 Oceanografi Angkatan 11, melaksanakan ujian proposal bertempat di ruang kelas Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Hidros Jakarta, Rabu 5 Februari 2025. Ujian proposal ini menjadi salah satu tahapan penting yang harus dilalui oleh mahasiswa dalam proses penyusunan tugas akhir. Proposal yang diajukan merupakan tahap awal dari penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar magister. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga sejumlah dosen penguji yang berkompeten dalam bidangnya, yang akan memberikan masukan konstruktif terkait kualitas penelitian yang diajukan. Ujian proposal ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan penelitian mahasiswa, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas akademik mereka. Dengan adanya masukan dari para penguji yang berkompeten, mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki dan mematangkan penelitian mereka sebelum melanjutkan ke tahap penelitian yang lebih lanjut. Melalui ujian proposal ini, mahasiswa S2 Oceanografi STTAL diharapkan dapat menunjukkan kemampuan dalam merancang penelitian yang berkualitas dan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang oceanografi dan kelautan. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri rapat pimpinan TNI Angkatan Laut tahun 2025 yang diselenggarakan di Auditorium Dinma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis 5 Februari 2025. Rapat pimpinan ini dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, didampingi oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldi Dharma, dan diikuti oleh 141 perwira yang terdiri dari 106 perwira tinggi struktural TNI Angkatan Laut, 17 perwira menengah Mabesal, dan 35 perwira tinggi TNI Angkatan Laut non-struktural. Kegiatan ini mengusung tema
membangun kekuatan pertahanan di laut menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini menggarisbawahi pentingnya sinergi seluruh jajaran TNI Angkatan Laut untuk mewujudkan Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar di kawasan, dan berproyeksi global. Rapim TNI AL ini merupakan kelanjutan dari rapat pimpinan gabungan TNI Polri serta Rapim TNI yang berfungsi sebagai platform strategis untuk mensosialisasikan kebijakan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kasal. Forum ini juga menjadi ajang untuk memperkuat pembinaan dan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut, serta meningkatkan kesiapan seluruh jajaran dalam menghadapi tantangan yang ada di laut. Sebagai lembaga pendidikan, STTAL siap mendukung pelaksanaan kebijakan TNI Angkatan Laut dengan menghasilkan lulusan terbaik yang siap berkontribusi dalam memperkuat pertahanan negara, khususnya di wilayah laut. Demikian berita seputar STTAL News. Saya Serka Yohana beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Jala Sveva Jaya Mahe.